Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membuat database menggunakan aplikasi XMPP. Pertama kita buka aplikasi XMPP control panelnya. Kita aktifkan Apache dan MySQL-nya. Tunggu sampai berwarna hijau. Setelah berwarna hijau, kita bisa masuk ke browser Chrome atau yang lainnya juga bisa. Kita tulis di pencariannya localhost XMPP. Setelah itu kita akan dibawa ke index of XMPP-nya. Kita pilih parent directory. Lalu kita bisa pilih php my admin. Setelah itu kita akan dibawa ke pengaturan tampilan seperti ini. Kita bisa mengubah bahasanya Inggris dengan Inggris atau yang lainnya sesuai kebutuhan. Pertama kita membuat database baru. Kita masukkan database penjualan. Lalu kita buat. Setelah berhasil kita bisa membuat tabelnya. Yaitu yang pertama kita buat tabel pelanggannya terlebih dahulu. Kita masukkan jumlah kolomnya 5. Setelah itu kirim. Setelah seperti ini kita bisa masukkan namanya, misalkan ID dari pelanggan tersebut. Yang kedua kita bisa masukkan nama pelanggannya. Yang ketiga kita bisa masukkan alamatnya. Yang keempat kita bisa masukkan telepon. Dan yang terakhir kita bisa masukkan emailnya. Kita ubah jenisnya itu menjadi yang ID pelanggan tetap int atau integer. Yang nama pelanggan kita bisa ubah menjadi varchar atau variabel karakter. Yang ketiga yaitu alamat, kita bisa ubah menjadi teks. Yang keempat tetap integer. Yang terakhir email kita bisa ubah menjadi varchar. Lalu kita masukkan ID pelanggannya, misalkan value-nya atau nilainya 6. Lalu nama pelanggan misalkan 15. Alamatnya cukup kita kosongkan saja. Lalu nomor telepon kita masukkan misalkan 13. Lalu emailnya 20. Setelah ini selesai,
kita bisa simpan. Nanti tampilannya akan menjadi seperti ini. Kita bisa masukkan nilai value-nya pada tabel tersebut. Kita pilih tambahkan, lalu akan dibawa ke tampilan seperti ini. Kita isikan nilainya, misalkan ini, nama pelanggan misalkan Asep, alamatnya Kelari, lalu nomor teleponnya kita bisa masukkan secara acak sebagai contoh, lalu kita bisa masukkan emailnya, lalu kita bisa membuat atau bisa menambahkan barisnya lagi, misalkan kita buat sampai 4. Nanti tampilannya ini akan menjadi 4 tabel ini tampilannya. Yang kedua, nama pelanggannya misalkan Rizky, alamatnya Cikampek, yang pelanggan ketiga juga sama seperti tadi. Misalkan namanya Ujang, alamatnya Tanjung Pura, yang terakhir kita bisa masukkan nama pelanggannya, alamatnya misalkan Teluk Jambe Barat, setelah itu bisa kita kirim. Setelah ada tulisan atau tanda checklist seperti ini, kita bisa kembali ke jelajahi lagi untuk melihat apakah si tabel tadi berhasil atau tidak. Ternyata sudah berhasil pada tabel pelanggan ini. Yang kedua, kita bisa membuat tabel barangnya. Kita masukkan nama tabel barang, jumlah kolomnya cukup 3 saja, lalu kirim. Kita masukkan ID barangnya, nama barang,
dan juga harga barangnya juga. Jenisnya ID barang tetap int atau integer. Nama barangnya kita bisa ubah menjadi varchar atau variable karakter. Harga barang tetap integer. Misalkan kita masukkan ID barangnya ya seperti ini. Lalu misalkan kita masukkan nilainya 10, nama barangnya 15, untuk valuenya dan harga barangnya misalkan 10. Setelah itu kita simpan. Ternyata masih salah. Coba kita ubah varchar ini menjadi teks. Lalu kita simpan. Nah, setelah berhasil, kita bisa masukkan atau tambahkan value pada tabel barang tersebut. Misalkan kita masukkan ID barangnya 001, nama barangnya misalkan laptop. Kita masukkan harganya misalkan 3.500.000. Yang kedua, kita bisa masukkan ID barangnya. Kita masukkan nama barangnya misalkan smartphone. Kita masukkan harga barangnya misalkan 1.900.000. Setelah terisi semuanya, kita bisa lanjut. Setelah berhasil dengan ditandai tanda checklist ini, kita bisa lihat di jelajahi. Yang di sini tabelnya sudah terlihat. Jadi fungsi dari database penjualan ini dan pada tabel ini, pada PHP kali ini itu saling terintegrasi untuk membuat database bersama. Terima kasih. Terima kasih. Mohon maaf jika masih ada kesalahan, salah kata. Mohon dimaafkan karena saya juga masih dalam tahap pembelajaran juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.